Bapa, kami percaya hari ini kuasa dan kasih Tuhan dicurahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami saat kami menyembah memuji-Mu. Dan setiap kami Tuhan, umat-Mu diberkati. Kami persembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan-Nya bagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan bagi hari ini.
bersama-sama. Iya Tuhan, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Iya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Lebih lagi berseru katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
mau berkata di hadapan-Mu ya Tuhan. Selama maju bangun, Kau berikan kami. Kau berikan kami kelepasan. Kau berikan kami penghiburan dan kekuatan dari Bapa. Kami percaya Tuhan. Yesus Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami lebih lagi. Yesus Tuhan. Bila Roh Allah hadir sekarang, mujizat pasti akan terjadi. Di saat Roh Kudus bekerja, perkara dahsyat Allah lakukan. Yang sakit akan disembuhkan, amin Tuhan. Yang miskin akan diberkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang duka dihiburkannya. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat.
saudara katakan di hadapan Tuhan bersama-sama. Tiada yang mustahil bagimu. Ini hati kami Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percayamu. Lebih sungguh katakan di hadapan Tuhan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan di tempat ini Tuhan. Katakan di tempat ini ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku Lebih lagi dengan iman percaya kita dikatakan di hadapan Tuhan. Tiada yang mustahil. Yesus Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Mari sembah Tuhan. Harapkan mujizat lebih lagi. Harapkan Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu. Harapkan yang sakit untuk terima kesembuhan. Harapkan yang mengalami jalan buntu untuk menerima jalan keluar. Harapkan Tuhan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Percaya mujizat. Berapa lama kekristenan saudara dan saudara tidak pernah mengalami mujizat apapun? Bagaimana saudara menunjukkan Yesus itu kepada orang lain, sementara saudara tidak mengalami Yesus itu sendiri? Apakah itu yang disebut kekristenan yang normal? Orang bisa melihat kekristenan kita ketika kita mengalami
sesuatu yang bukan biasa-biasa. Tapi ketika sakit, alami kesembuhan. Ketika saudara lemah, saudara terima kekuatan. Ketika saudara mengalami jalan buntu, engkau menerima hikmat untuk bisa memperoleh jalan keluar. Itu kekristenan yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Berapa lama saudara larut dalam setiap persoalan yang tidak pernah selesai-selesai? Berapa lama saudara sakit dan tidak sembuh-sembuh? Ini waktunya saudara menemukan Tuhan. Cari lebih sungguh-sungguh lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Harapkan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Berapa banyak orang yang sudah menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Oh Ramasyataka Namasyiki, karena tidak menerima apa yang apa yang saudara doakan, tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Engkau berpikir itu salahnya Tuhan. Mari mulai introspeksi, mulai bertobat pagi hari ini. Oh Ramasyataka Namasyiki, mari kembalikan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Karena di hadirat-Mu ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kemenangan. Kami capek dengan kekalahan-kekalahan yang kami alami. Kami capek dengan jatuh bangun kami di dalam dosa. Tapi kami mau tinggal dalam hadirat Tuhan, supaya kami mengalami. Ampuni kami lebih banyak menggunakan waktu-waktu kami bersama dengan kesukaan kami, bersama dengan dunia kami. Tapi hari ini kami mau nikmati hadirat-Mu, dan kami mau terus tenggelam dalam hadirat-Mu, sehingga roh hikmat pengertian itu menuntun kami. Kami meninggalkan kebodohan kami. Kami menanggalkan semua kegagalan-kegagalan kami. Kami masuk dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Kami terus naik dan tidak pernah turun. Sehingga kami memperoleh mahkota kehidupan kami, mahkota kebenaran, mahkota sukacita, mahkota abadi, dan mahkota kemuliaan. Karena dunia tidak bisa memberikannya. Dan hanya Tuhan yang ada. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, dan kehendak-Mu jadi di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Tuhan bernama Yeremia. Dia pernah berdoa yang seperti itu. Dan saya ingat, kenapa saya mau berdoa seperti itu? Tapi saya dikejutkan karena apa? Setelah anaknya lahir, saudara, tidak lama kemudian dia dipanggil Tuhan. Saya bilang, saya ubah, saudara, doa saya cerita sama istri saya. Banyak orang kehilangan ekspektasi, kehilangan keyakinan bahwa kerinduannya, cita-citanya itu digenapi, sehingga masuk zona namanya putus asa. Orang pengen membangun usaha yang besar, tapi di tengah jalan ketika ada banyak tantangan dia
kehilangan ekspektasi dan jadi putus asa. Saya selalu diingatkan bagaimana Tuhan memanggil saya, karena saya dari satu ayat yang menghidupkan saya, Yeremia 29 ayat 11. Di situ dikatakan, sebab rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Itu ayat pertama ketika saya dipanggil Tuhan. Karena sebelumnya saya seringkali mengalami kecelakaan. Saya hidup dari ayat itu. Dan saya seringkali diingatkan bagaimana doa saya dijawab. Saya punya kerinduan 10 tahun setelah saya bekerja, saya punya usaha sendiri. 8 tahun Tuhan kasih. Karena saya punya kerinduan itu punya kontraktor sendiri. Menjadi seorang pengembang. Itu ekspektasi saya, impian saya. Karena di dalam Kejadian pasal 2, di situ Tuhan berbicara untuk memelihara, ya, menjadi seorang yang memelihara dan juga seorang yang mengembangkan. Dan saya bekerja di tahun ke-8, saya diserahin kontraktor. Artinya waktu itu saya berpikir itu ekspektasi saya, kerinduan saya sudah digenapi. Dan saya sudah merancangkan masa depan saya. Karena pikir ya saudara, ini kan banyak orang itu menikah kadang-kadang didasarkan oleh apa? Oleh impian. Makanya kalau sudah menikah tanpa impian, lebih baik gak usah menikah. Ketika saya ini punya cita-cita jadi kontraktor, saya satu istri saya itu seorang bangkit, kerja di bank. Tujuannya apa? Supaya kalau pinjam uang di bank itu ada orang dalam. Gitu, saudara. Sehingga saya cari pacar itu mesti kerja di bank. Tapi setelah jadi hamba Tuhan berubah, saudara. Ya. Nah saudara, banyak orang ekspektasinya kandas. Kenapa? Dia tidak didasarkan oleh kerinduan Tuhan, tapi karena keinginan. Seringkali ketika keinginan kita ini sudah digenapi, justru Tuhan berkata, aku sudah menggenapi, sekarang kamu ikut aku. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Matius 13, ini ekspektasi yang hilang dari orang-orang Nazaret yang menolak Yesus. Kenapa saudara tidak pernah mengalami mujizat? Kenapa sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh? Ini seperti orang-orang Nazaret yang menolak Yesus. Karena sudah menganggap Yesus itu biasalah, itu teman kita. Makanya banyak sekali orang Kristen itu semakin lama, ya, semakin atos sirai, saudara. Keras. Semakin susah mengalami mujizat firman tuh sulit untuk tumbuh. Kenapa? Sudah membuat segala sesuatu itu sudah biasa. Nah ini saudara, mari kita lihat ayat 53. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat. Jadi orang-orang Nazaret itu ya ngerti bahwa Yesus itu orang yang berhikmat, orang yang memiliki kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat. Bahkan dia heran, dari mana ini? Saudara, kalau kekristenan saudara tidak pernah membuat orang lain heran, saudara ini belum Kristen. Heran deh, dulunya orang ini begini kok jadi begini. Itu baru Kristen, saudara. Kalau bilang, dia orang Kristen, ya sama saja lah. Utang orang bayar, sama aja gitu. Nah ini saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini. Bukankah ia anak
tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ini masalahnya. Orang-orang Nazaret tidak alami mujizat. Makanya jangan pernah berpikir kalau saudara itu orang yang gampang kecewa itu akan alami mujizat. Gampang putus asa, ya. Menolak firman. Nolak firman sama dengan nolak Tuhan. Nah saudara, kalau saudara ini mudah putus asa, gampang kecewa, saudara akan mengalami seperti ya orang-orang Nazaret. Di Nazaret ini Yesus tidak mujizat. Makanya saya sering kali heran. Saya ini ketika pelayan keluar mujizat terjadi, orang kan selesai doain sembuh. Apakah saudara ini orang-orang Nazaret? Tak kasih tahu. Mesti menggoyahkan hati saudara. Sudah menganggap biasa. Ibadah itu hanya hari Minggu saja biasa. Doa biasa, pelayanan biasa. Kalau saudara sudah kehilangan ekspektasi dalam hidupmu, saudara akan sama saja hidup saudara. Maka Yesus berkata kepada mereka bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Perhatikan ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya. Orang sudah nggak biasa. Hati-hati sudah. Mungkin saudara ini, saya ini kok gampang kecewa. Hati-hati. Itu tanda-tanda saudara itu nggak akan alami mujizat. Gampang kecewa. Wah, ternyata Yesus itu hanya saudaranya Maria, ya. Anaknya Maria, saudaranya teman-teman kita, si Yakobus, si Yusuf, si Simon, dan si Yudas itu. Alah, ibadah minggu itu ya biasa, paling ya udah tenang aja, belum khotbah, nggak usah cepet-cepet. Banyak orang nggak on time, makanya itu sudah membiasakan sesuatu. Kalau saudara tidak pernah bergegas mencari itu, tidak ada sesuatu yang akan dibayarkan. Saudara tak kasih tahu ya, ibadah online dan onsite. Kita memang harus bergaul dengan teknologi, tetapi dalam hal apa dulu? Ya kalau kita istilah transfer pengetahuan tidak ada masalah. Makanya di online itu orang hanya mengerti tentang pengetahuan, bukan impartasi dan juga fellowshipnya. Kehilangan fellowship, kasih sesamanya akan hilang. Coba 3 tahun online terus, nanti kan masa bodoh dengan orang, curigaan sama orang. Kenapa? Gak pernah kenal orang. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang Nazaret itu kehilangan ekspektasi. Dia berpikir akan mengalami mujizat, dia berpikir akan mengalami seperti saudara-saudara mereka di kota-kota yang lain. Tapi begitu ketemu Yesus, dia ini kan mana tukang kayu. Sudah dianggap biasa. Ini kan teman bermain kita. Berapa banyak orang sudah membiasakan. Tidak ada gregetnya kalau orang Jawa bilang. Gak ada passion, gak ada gairah. Jadi udah dingin. Alah, paling gitu-gitu aja. Nanti toh Tuhan juga nggak jawab juga doa saya. Itu kehilangan ekspektasi.
aku semangat juga begitu. Makanya saudara, seorang pemilik usaha dengan karyawan itu beda. Kalau saudara ini mental karyawan, saudara kan berkata, aku kerja yang penting 1 hari, semangat tidak semangat gajinya sama. Kan itu mental karyawan. Tapi kalau pemilik usaha kan berkata, all out saudara. Dia investasikan 24 jam supaya ini berhasil. Tapi kalau saudara itu mental karyawan, saudara tidak pernah akan dipercayakan harta sendiri. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bisa dipercaya harta orang lain, dia akan dipercaya hartanya sendiri. Kalau saudara bekerja pada orang dan saudara tidak punya ekspektasi, tidak punya pengharapan untuk apa yang saudara kerjakan, itu lebih baik. Saudara tidak pernah akan dipercaya usaha sendiri. Makanya seumur hidupnya ya karyawan terus, dikaryakan terus, disuruh-suruh terus. Namanya saja karyawan, harus berkarya terus. Tapi seorang yang totalitas, saudara, dia punya target. Aku harus, ketika aku berada di tempat ini, aku harus memperlihatkan keberadaanku itu membawa perusahaan ini berhasil. Saya selama bekerja tidak pernah merugikan pekerjaan saya. Saya selalu mengukur gaji saya itu, tak ukur dengan hasil saya. Itu saudara. Nah kalau saudara dimanapun juga berada itu kehilangan ekspektasi. Saudara lihat seorang bernama Yusuf ya. Dia mau di rumah Potifar, ya, mau di penjara, mau jadi perdana menteri, apa saja di tempat di mana dia berada. Hasilnya luar biasa. Dia seorang yang produktif. Dia memberi nilai tambah, bukan nilai kurang. Kekristenan itu harus memberi nilai tambah dimanapun saudara berada. Saudara di gereja ini, saudara memberi nilai tambah enggak? Tambah pelayanan, nambah jiwa-jiwa. Apa kalau justru memberi nilai kurang? Jadi wasit, WL-nya kurang senyum. Apalagi yang ngebahas agak ngantuk, itu jadi wasit. Dan berapa banyak orang di gereja-gereja jadi wasit. Makanya wasit nggak ada dapat piala, saudara. Pemain yang dapat piala. Semprit saudara. Pakai mainannya cuma sempritan. Saudara, apa perumpamaan yang sudah diceritakan Yesus sebelum dia pergi ke Nazaret? Dan Yesus sendiri dia pikir ya, penerimaan orang Nazaret itu seperti orang-orang yang mendengar perumpamaannya dia, saudara kan? Karena di dalam ayat yang pertama itu Yesus menyampaikan itu di mana? Di tepi danau. Itu perumpamaan tentang seorang penabur. Makanya di tepi danau Galilea itu orang-orangnya produktif semua. Di danau Galilea orang-orang produktif, murid-murid Yesus dari situ. Orang-orang yang yang rasul-rasul yang jadi rasul itu dari situ. Kemudian yang kedua perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kemudian yang ketiga dia jabarkan perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Yang keempat perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yang kelima ini Tuhan Yesus menjabarkan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Yang keenam perumpamaan tentang pukat. Dia ajarkan di tepi danau Tiberias. Orang-orangnya produktif.
Dia punya impian-impian. Kenapa saudara? Dan kita lihat bagaimana ini danunya tidak sebesar Danau Toba, saudara. Tapi dari Danau Galilea itu menghasilkan orang-orang yang punya kualitas. Tetapi di kotanya sendiri, ya, dikatakan tidak terjadi banyak mujizat. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka. Makanya saya seringkali 4 kali ke Israel. Saya tidak tertarik menginap di Nazaret. Hanya sekali waktu sama Budia itu menginapnya di Nazaret. Selebihnya saya tidak tertarik menginap di Nazaret. Karena di sini tidak banyak mujizat di hadapan. Nah saudara, kita akan melihat ada 3 hal bahaya ketika kita kehilangan ekspektasi. Sama seperti orang Nazaret menganggap bahwa Yesus itu ya seorang yang biasa. Ketika saudara menganggap ibadah itu sudah menjadi hal yang biasa, ketika saudara melayani itu menjadi hal yang biasa, tidak ada greget. Itu sama dengan seorang hubungan suami istri yang sudah frigid, sudah dingin, tidak ada gairah. Yang satu ada punggung sana, yang penting satu tempat tidur. Dan banyak orang Kristen seperti itu. Yang penting aku mau ibadah, mau mujizat, mau enggak, sudah biasa. Seperti itu saudara kan hidup di bawah rata-rata. Yang pertama saudara, kita akan menyepelekan dan terjebak dengan memandang ringan sesuatu. Memandang ringan, Yesus itu kayak orang Nazaret itu biasa. Adik-adiknya kita kenal lah, Yakobus ya kenal. Siapa lagi? Ya, Yudas ya kenal, Yusuf Simon ya kenal. Jadi kita sudah memberhalakan yang kita prediksi. Alah paling kalau ibadah itu ya nanti puji-pujian dulu lah. Jadi nunggu aja nek sudah khotbah. Itu sudah menjustis, memprediksi sesuatu. Jadi saudara tidak pernah akan menerima hasil akhir yang wow. Hasil akhirnya yang sudah saudara prediksi itu paling setelah itu ya persembahan. Begitu terakhir kan begitu. Sudah diprediksi begini, setelah ini begini, paling ya WL-nya sampai wah Mbak Desi paling ya lagunya 3 saja. Kalau saudara itu prediksinya itu kan seperti itu sih. Itu saudara sudah kehilangan ekspektasi. Kita sudah memprediksi, sehingga hasilnya apa? Tidak ada mujizat yang diadakan Yesus. Di Nazaret ini tidak banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Kenapa? Dia ini sudah memberhalakan hal yang diprediksikan. Dia terkunci. Gitu. Dan ini saudara, ini bahaya sekali. Kalau saudara ini sudah terjebak memandang ringan sesuatu, Esau itu kehilangan hal yang mulia. Itu karena terjebak dengan apa yang dia pikirkan, dia prediksikan. Gak apa-apa, kehilangan hak suruh gak apa-apa, setelah ini toh aku juga mati. Nah ini kita menemukan orang-orang yang kehilangan ekspektasi.
kehilangan impian-impian, kehilangan pengharapan-pengharapan, kehilangan cita-cita, sehingga hidupnya putus asa, pesimis. Yang kedua, bahaya yang kedua, kita tidak lagi mengharapkan Tuhan bekerja. Tidak ada kerinduan. Kan kalau kita ini mengharapkan Tuhan bekerja, kerinduannya kuat sekali. Aku harus ini puasa. Kalau mau pelayanan itu mempersiapkan sungguh-sungguh. Kan dapat betul. Latihan musik sungguh-sungguh. Itu saudara, karena apa? Dia mengharapkan Tuhan bekerja melalui apa yang dia kerjakan. Bahaya orang yang kehilangan ekspektasi itu tidak lagi mengharapkan Tuhan untuk turut bekerja. Nah, yang penting aku mengakukan begini aja. Makanya ketika saya berkhotbah ini, saya seringkali memandang audiens. Ini orang-orang yang berpengharapan atau orang-orang yang sudah tidak lagi punya pengharapan. Dan saudara, kan kelihatan orang yang serius dengarkan firman sama Anda. Ada yang pura-pura, tapi itu misalnya sedang chatting-chatting. Ada ngantuk-ngantuk karena di rumah dibentak istri terus gak bisa tidur, di gereja tidur. Kalau lagi mau tidur sebentar ya, istrinya sudah nyuruh, sama ini Pak nyuruh begini, baru ngantuk-ngantuk suruh manjat pohon, jatuh nanti suaminya. Kalau saudara mau lihat ya, orang-orang Nazaret itu nggak ada, karena dia tidak mengharapkan mujizat. Saudara perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-8 ya. Ini lihat bagaimana orang-orang itu, orang-orang yang punya ekspektasi itu mengharapkan mujizat. Ini contohnya waktu Yesus ketemu orang yang sakit kusta. Ini kan orang yang punya ekspektasi. Dia punya keyakinan aku akan sembuh ketika ketemu Yesus. Dikatakan setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Saudara, ini bukti orang yang punya ekspektasi. Dia tidak memprediksi aku nggak mungkin sembuh, tapi dia percaya dia akan sembuh. Karena dia berkata apa? Ayat ini mengatakan lalu sujud menyembah dia. Kata sujud menunjukkan kesungguh-sungguhannya, saudara. Saudara angkat tangan separuh, angkat pujian ya, tepuk tangannya. Saya tidak lihat kesungguh-sungguhan dari situ. Wah, apalagi Tuhan. Ekspresi seseorang itu menunjukkan sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Kehadiran saudara ibadah itu menunjukkan kesungguh-sungguhan saudara dan ketidaksungguh-sungguhan saudara. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini belum tahir, tapi dia berkata, dia percaya Yesus dapat mentahirkan. Dia percaya dulu, bukan memprediksi nggak mungkin. Kan banyak orang seringkali mampu menghakimi dirinya sendiri. Sudah mungkin. Kalau saudara ini sudah menghadang laju pengharapan saudara, berarti saudara sudah cukup berhenti sampai di situ. Ini tidak mungkin lagi. Itu yang namanya apa saudara? Sudah memprediksikan. Prediksi saudara itu yang menjebak saudara masuk lubang. Gak ada laki-laki yang baik lagi.
Ya sudah. Karena saudara sudah mengatakan tidak ada laki-laki yang baik, ya saudara tidak akan ketemu laki-laki yang baik. Itu saudara sudah memasukkan diri sendiri ke perangkap. Orang kusta ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan. Itu orang yang punya ekspektasi. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dia punya dasar, yaitu percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Orang sakit itu larinya percaya pertama ke dokter, bukan ke Tuhan. Itu masalah. Haleluya. Saudara-saudara ini, kalau saudara tidak punya iman, tidak punya kepercayaan seperti orang kusta, selama-lamanya itu kusta. Orang kusta ini, saudara, itu termasuk orang yang merasa dirinya harus menyingkir dari komunitas, menyadari ya orang kusta itu biasanya kan disingkirkan, orang yang akhirnya antisosial. Cara berkusta itu dimulai dari dahi. Jadi di sana seperti kusta rohani itu dimulai dari cara berpikir yang salah. Ketika dimulai dari dahi terus kemana-mana sampai tangan sampai kaki. Sehingga ketika jarinya itu singgungan itu lepas. Berapa banyak orang kusta rohani gampang kecewa, kena masalah dikit, jari telunjuknya lepas. Ya. Ciri-ciri orang kusta, ini jari ininya, jari apa namanya, ibu jarinya lepas. Karena semua yang dia orang lain tidak ada jempolnya. Coba kita mulai bangun kembali ekspektasi kita seperti siapa ini? Orang yang kusta. Dan perhatikan, lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kusta. Dari mana dia sembuh? Karena dia percaya dulu, bukan melihat dulu. Saudara kan kebanyakan melihat dulu baru percaya, bukan percaya dulu baru melihat. Saya tuh melatih iman saya lewat pelayanan diakonia dan misi. Karena gereja, orang percaya itu kan harus dimulai dari koinonia. Ibadah itu kalau benar, orang itu tangannya sehat, tak kasih tahu. Kalau orang itu tangannya nggak sehat, ibadahnya nggak benar. Karena ibadah itu kaki dan tangannya ikut angkat tangan, kakinya lompat. Kalau saudara ibadah benar, saudara bisa mengulurkan tangan pada orang lain. Makanya panggilan orang percaya itu pertama koinonia, yang kedua diakonia. Diakonia itu mengulurkan tangan, tak kasih tahu. Kalau tangan saudara nggak sehat, berarti ibadahnya nggak benar, saudara. Sukanya ngambil, genggam terus, genggam. Ini gereja ini kan tak bawa ke situ. Kalau saudara tidak bisa mengikuti, saudara akan terlempar pasti. Kenapa? Saya ingin jemaat-jemaat tangannya sehat. Ini waktunya Idul Fitri, ngulurkan tangan. Ya kan? Buka dompet. Ya kan kalau dan marturia. Marturia itu penginjilan, menabur benih kebajikan, kabar baik kepada orang lain. Saudara mulai nggak gunakan mulut saudara. Ini tangan pertama, ya kan? Mulut cara apa? Cara membersihkan mulut itu bukan pakai masker. Itu salah satu cara karena saudara harus dipaksa. Tapi dengan memberitakan kabar baik, memberitakan firman kepada orang lain. Bagaimana aplikasinya? Itu marturia. Sehingga mulutnya juga sehat.
Kalau FA saudara ini banyak orang yang memberitakan kabar baik, bukan kabar burung, bukan kabar gosip. Wah, pasti meledak, saudara. Multiplikasi gampang sekali. Kalau yang berita-berita yang disampaikan harus dicek. Karena marturia ini kan sampaikan kabar baik ke dunia, saudara. Dan kita lihat lagi, saudara. Ini, lihat di pasal 8 ini, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, ini yang dinamakan kotanya Yesus. Mujizat itu gampang di situ. Ya, dimulai dari sini. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Kata memohon itu menunjukkan sebuah ekspresi yang sungguh-sungguh. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ini, saudara, kenapa perwira Kapernaum itu datang kepada Yesus? Karena dia punya keyakinan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Ini orang yang tidak kehilangan ekspektasinya. Kenapa saudara ibadah? Saya pertanyaan. Ini lebih baik kalau saudara punya alasan yang benar, gak usah ibadah dong. Ngapain? Ada orang yang mau sungguh-sungguh. Dan kita lihat perwira ini berkata kepada Yesus, bahwa Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini perwira Kapernaum ini apa? Sangat menghormati Tuhan. Dia mempercayai Tuhan sanggup mengerjakan, melakukan apa yang dia minta. Dia memperjuangkan hambanya, orang lain. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia berkata, sebab aku seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Ini belajar prinsip otoritas. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain, seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai daripada seorang pun di antara orang Israel. Dan saudara berkata apa? Yesus berkata, ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita ini seperti yang kita percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kemudian Yesus mau menyembuhkan ibu mertua Petrus. Saudara jadi Kristen, tapi mertua saudara sakit gak sembuh-sembuh. Apa fungsi saudara? Sekarang pertanyaan. Jadi orang Kristen. Nah, kita kembali di pasal yang ke-13 tadi. Ini saudara, ini yang namanya apa? Bahaya kehilangan ekspektasi yang kedua. Itu membuat orang-orang Nazaret tidak mengharapkan Yesus bekerja. Dan tidak ada sesuatu pun yang dikerjakan Tuhan. Tidak ada mujizat. Tapi perhatikan pasal 8 itu. Orang-orang Galilea, orang-orang di seputaran dan mereka mengharapkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya ibadah ini, kalau dikasih kesempatan umur 200 tahun sekalipun, itu tidak akan ada perubahan dalam hidup saudara.
Yang ketiga, kita tidak akan dapat mengalami mujizat. Makanya Bapak Ibu Saudara, 3 hal. Yang pertama, kita akan terjebak dengan prediksi kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita tidak lagi mengharapkan Tuhan bekerja. Jadi menggunakan kekuatan sendiri, usaha sendiri. Tidak seperti dalam Matius 8 ya. Yang ketiga, kita tidak pernah akan mengalami mujizat. Saudara pernah mengalami mujizat keuangan? Pertanyaan. Kenapa? Karena saudara tidak mengharapkan Yesus bekerja. Saya dalam pelayanan misi, saya tidak pernah membawa uang banyak, saudara. Tapi mujizat. Kenapa? Saya mengharapkan Tuhan. Saya keluar rumah, saya berkata, Tuhan, Kau Jehovah Jireh dalam hidup. Engkau sudah menyediakan bendahara-bendahara-Mu dimanapun tempat. Saya pernah khotbah kan? Perempuan itu kalau dilepaskan dari 7 roh jahat, itu akan melayani dengan hartanya. Karena mengusir 1 roh jahat itu lebih gampang daripada membebaskan orang dari sifat kikir. Karena kikir itu sebagai orang yang terikat 7 roh jahat. Makanya saya pernah ingat ya pernyataan Pak Petrus aku. Mengusir setan itu gampang, tapi membuat orang miskin gak jadi kaya itu tidak mudah. Karena terikat banyak roh. Salah satu ada roh malas, apatis. Yang lalu kan saya katakan, Tuhan itu sudah menyiapkan perempuan-perempuan yang melayani dengan harta. Untuk saya percaya saya harus melangkah. Begitu saya melangkah, betul saudara, ternyata saya ketemu yang Tuhan tulis di Alkitab, Maria Magdalena. Orang-orang yang melayani dengan hartanya. Orang-orang yang membuka perbendaharaan hatinya. Dan saya ngerti ini, perempuan itu kalau sudah dibebaskan dari 7 roh jahat, melayani dengan harta. Roh apa? Roh khawatir, roh kikir, roh apa lagi? Pikir itu kan hitung-hitungan. Sehingga dia punya apa? Buah roh. Atau karunia roh, karunia memberi. Karunia apa? Memberi tumpangan. Ini saudara, saya betul juga. Wah, saya pikir firman itu, saya pikir sampai berkata, memang firman itu tidak ada duanya. Iya di atas. Ya. Ini saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari ini segala sesuatu itu ada di keputusan saudara. Saudara mau bangunkan kembali ekspektasi saudara, atau aku apatis Pak? Ya seperti tadi firman Tuhan ini, terjadi seperti yang kamu percaya. Makanya pagi hari ini saudara, ayo kita gairahkan kembali. Sesuatu itu harus berubah dan dimulai dari diri saudara. Semua doa-doa saudara nggak terima jawaban, itu bukan karena Tuhan itu tidak sanggup menjawab saudara, tetapi karena saudara sendiri sudah memprediksi ini nggak mungkin. Maka saya selalu memiliki PR untuk saya doakan saudara. Salah satunya orang yang impossible. Ya, ini bukan doa itu, saya diemin aja. Saya mulai. Karena harus dimulai dari saya. Kalau sudah ruko berhenti, saya berhenti ya sudah, ngantuk saudara.
Itu adalah fokus untuk bisa mengembangkan ekspektasi saya. Tuhan bisa menyelesaikan. Saya kemarin juga ketika di Balikpapan, tempatnya Pak Samuel Kusum, dia sedang membangun bukit doa. Itu miniaturnya Israel, sudah ada taga gereja di Bethlehem. Begini luar biasa. Kemudian FA Group 3.000. Saudara itu nyumbang berapa sebenarnya? Dari 3.000 itu saudara sudah nyumbang berapa atau mau mengurangi? Jadi saudara, mari kita kembali bangun ekspektasi kita. Saya percaya Tuhan sanggup menjawab doa. Bangkit. Saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Sehingga saudara, ketika saudara percaya, saudara itu berani bayar harganya. Perwira Kapernaum itu menjumpai Yesus, itu bayar harganya. Orang yang kusta keluar dari persembunyian menjumpai Yesus, itu bayar harga, dicaci maki banyak orang. Yang penting aku sembuh. Karena kalau Tuhan mau sembuhkan aku, tahirkan aku bisa sembuh. Banyak orang punya impian kandas. Tuhan sebenarnya mau saudara ini sampai langit tingkat 3, tapi baru di bawah langit sudah putus asa. Right? Mari kita bangkit berdiri, saudara. Seperti benih itu tumbuh, itu tergantung tanahnya. Kita kasih tahu. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dia hanya tumbuh sebentar, bahkan nggak sempat tumbuh sudah dipatuk. Yang jatuh di onak duri tumbuh sebentar, nggak sempat berbuah sudah terlilit sama kekhawatiran dunia. Semua terima benih yang sama, tapi tergantung tanah hati saudara. Mari kita buka hati kita, jadi Tuhan yang sungguh-sungguh. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Mari katakan sama-sama. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, yes, Lord. Penuh kasih dan sayang.
kemarin tidak banyak mujizat yang dikerjakan. Alkitab mengatakan karena ketidakpercayaan. Karena mereka kehilangan ekspektasi. Karena mereka yang sudah memprediksi tidak mungkin ada yang terjadi. Karena dia sudah menganggap Yesus itu kebanyakan orang. Kalau saudara rindukan mujizat-mujizat itu terjadi, seperti yang dialami orang kusta, seperti yang dialami perwira Kapernaum atas anak buahnya, bahkan atas banyak orang di Galilea dan di seputar Danau Tiberias. Mari kita bangkit kembali, mesbah kita, kerinduan kita, ekspektasi kita, hasrat kita, impian-impian Tuhan dalam hidup kita. Oh, mari mulai sembah Tuhan. Bapak-bapak takaya ini sini dia nama sere, ini kinamu ya sere. Bapak-bapak takaya mujizat, merindukan terobosan-terobosan, tapi kehilangan gairah buat Tuhan. Karena sudah memprediksikan itu gak mungkin buat saya. Mujizat itu buat orang lain, terobosan keuangan itu buat orang lain, pemulihan keluarga itu buat orang lain. Kalau saudara berpikir seperti itu, saudara tidak pernah akan mengalami. Tapi kalau saudara berkata seperti orang kusta, kalau Tuhan mau, Tuhan akan mengerjakan dalam hidupku. Tuhan memulihkan keluargaku, menyembuhkan sakit penyakitku, membukakan tingkap-tingkap langit bagiku, dan mencurahkan berkat bagiku berlimpah. Usahaku tidak akan menjadi salah lagi. Aku akan terus naik-naik dan tidak berhenti. yang terbaik buat saudara dan saya. Oh, bakar hati kami Tuhan, biar hati kami bergelora, cinta kami semakin bergelora kepadamu ya Tuhan. Oh, Ramasene, haleluya, haleluya. Mungkin saudara sudah putus asa dengan keluarga, hubunganmu. Mungkin saudara sudah putus asa ketika memberitakan Injil kepada orang lain.
Karena saudara itu sudah putus asa, maka saudara sudah memprediksi ini nggak mungkin, maka tidak pernah akan terjadi apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidupmu. Mari ubah cara berpikirmu, mari ubah cara pandangmu, mari ubahlah, ubah, mulai melihat sesuatu yang baru. Jangan memprediksi kegagalan, jangan memprediksi dalam hidupmu kekurangan, tapi mulai melihat Dia Jehovah Jireh, Tuhan itu Jehovah Rafa, Dia El Shaddai. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Romashini mikura mashiriya. Inamata kore takana ya labashiriya. Inabata kore rashi kitiku mashiriya. Baba 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 baba. Inababa baba takara la baba 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 baba. Aku katakan di dalam nama Yesus, setiap roh keputusasaan keluar, 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 keluar. Terima kasih Tuhan. Saudara mulai buka pikiran saudara. Apa yang saudara harapkan terjadi hari ini? Satu hal, apa yang saudara rindukan itu terjadi. Jangan seperti orang-orang Nazaret. Berapa lama saudara menjadi orang percaya? Jangan saudara bangga dengan status saudara sebagai orang percaya, tetapi tidak pernah melihat wujud dari kepercayaan saudara kepada Tuhan. Haleluya. Yes Lord, yes Lord. Mari datang dalam hidup kami. Lebih lagi dan lebih lagi menjamah kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Oh Rabashi. Kata kuri dikira basanda rabashiri dia. Dipata kuri dikira rabashada rababa bashiri. Dibasinu masuk. Inamoyasi. Oh rababa. Ira baba basino masere. Inamashiriya namo Sharala bata kuriya ramashiriya Imisino maso Inamashina moyasi. Oh kami melihat orang-orang yang mandul sekarang mulai. Yes, rahim-rahim imannya dibukakan kembali. Akan menjadi orang-orang yang produktif, menyampaikan kabar baik pada banyak orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Tuhan mengubah rotang tangis menjadi tari-tarian. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini.
Yes, Lord. Ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa sebelum kami kembali ke keluarga kami masing-masing, kami mau responi akan panggilan Tuhan. Kami berdiri bagi kota kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang sekitar kami, bahkan bagi negeri ini, untuk menjadi rumah doa, rumah mujizat, sehingga kami bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Karena kami alami mujizat itu setiap hari, setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami pulang, Tuhan berkati kami. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang memberkati orang-orang yang bersungguh hati. Dan Dia berjanji apa saja yang Dia kerjakan, Kau kerjakan, Dia buat berhasil. Karena tangan yang diberkati Tuhan, Dia menabur dan akan menuai berlipat kali. Dia mengerjakan sesuatu dan Tuhan akan buat berhasil. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan, Dia curahkan darahnya bagi supaya semua yang
janjikannya kepada Abraham, Ishak dan Israel digenapkan dalam hidupmu. Keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaan, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Jangan seorang pun takut, khawatir atau gentar, tetapi percaya Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai kesudahan zaman, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan kekal. Haleluya. Semua yang percaya siap diberkati dan menjadi berkat. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus